Aku kan selalu penasaran ya. Yeah. What's it like growing up? I know how it feels growing up karena nggak sadar. Tapi kan kalau Miss kan pasti udah banyak banget fase hidup yang as we all know juga changesnya udah banyak banget dan huge changes. How do you cope with growing up? Terus nemuin perubahan baru, and how do you deal with all of that until sekarang udah ada di titik yang kayaknya walaupun there's probably a lot of things yang you don't show, tapi I do believe that you're a better person now. Thank you. That's a very deep question. Okay, terima kasih sudah menanyakan. Number one, saya percaya sekarang usia saya 42 tahun ya, berarti udah selama 42 tahun ini saya menyadari bahwa we cannot resist growing. Karena salah satu ciri makhluk hidup itu adalah bertumbuh gitu. Dan proses bertumbuh ya berarti ya kita harus berubah. Udah pasti berubah. Seiring dengan berjalan waktu, sometimes kadang-kadang prioritas kita berubah. Bukan cuma fisik kita berubah ya, tapi banyak hal hidup kita berubah gitu. Jadi we cannot resist changes. Karena kalau kita meresist changes, ya akhirnya ya kita akan nggak sinkron. Di dalam hati tuh jadi kayak nggak sinkron, pikiran dan perasaan nggak sinkron, dan ketika kita nggak sinkron tuh nggak enak banget, we are not in the flow gitu. Nah jadi salah satu prosesnya buat saya adalah kalau berdasarkan pengalaman, saya menyimpulkan bahwa people changes every 7 years. Every 7 years. Ya jadi biasanya tuh setiap 7 tahun itu biasanya mulai ada perubahan. Makanya kadang-kadang beberapa usia-usia yang sangat rawan itu adalah usia 7 tahun, habis itu 14 tahun. Okay? Jadi mulai agak you will feel something gitu. Yang kayaknya ini ada something ya. Orang bilangnya itu proses pencari crisis identity lah, pencarian jati diri lah, tapi there's always this shift. Karena memang lagi berubah. 14 tahun, 21 tahun, 28 tahun, 35 tahun, it's always like that gitu. Tapi itu bukan sesuatu yang untuk ditakuti. Itu cuma membuat kita lebih tune in aja. Karena saya percaya at the end of the day, itu kalau kita benar-benar tune in dan mendengarkan suara hati kita dan selaras dengan pencipta kita itu will reach into our destiny gitu. At the end of the day tuh ada destiny yang sebenarnya ya kita diciptakan untuk itu, gitu, to fulfill our destiny. Tapi untuk proses ke sana kan kita lagi cari tahu nih. Dan sebenarnya setiap 7 tahun tuh kayak ada signalnya lagi meluruskan ini loh, kamu sekarang bertransformasi ini nih, nanti begini gitu. Dan kita harus tetap in tune with that. Dan menurut saya itu nggak mudah karena sometimes kadang-kadang proses transformasi itu akan membuat kita let go our past achievement, our past glory, and our past identity into the new identity gitu. Kayak contohnya salah satu hal ya ketika waktu itu saya sudah di Singapura, sudah berhasil jadi entrepreneur di Singapura, tapi ya saya merasa bahwa panggilan hidup saya sebenarnya di Indonesia totally different. Kalau dulu di Singapura di bidang finance, di Indonesia education gitu. To start everything from zero again is not easy. Kalau kita belum siapa-siapa, kita memulai gagal, nobody is watching. Tapi ketika kamu udah someone, kamu udah punya banyak hal, dan ketika hidup mungkin memanggil kamu untuk memulai sesuatu yang baru, bertransformasi ke totally different thing, ya kan resiko. Kalau gagal gimana? Kalau orang bilang tuh kan, oh ternyata nggak berhasil ya, ternyata nggak bisa ya, it's not easy. Ya, tapi justru di saat itulah keberanian terbesar kita diuji. Do we hold on to our past glory, atau kita berani melepaskan itu untuk sesuatu yang lebih baik lagi di depan, yang mungkin belum dijamin, tapi we know that is nearer to our destiny gitu. Nah jadi buat saya I have to detach. Jadi cara yang paling penting buat saya adalah ya saya harus tetap bisa let go dan mendetach. Saya bukan karena kalau kita semakin berumur, semakin banyak yang kita lakukan. Kadang-kadang kan kita terattach dengan profesi, kita terattach dengan apa yang hidup berikan kepada kita.
Ya, tapi as long as we are detached from all of it, and then ya percaya aja, yang penting I'm growing. Iya. Yang penting saya bertumbuh. Yang penting saya mengeksplor menjadi versi lebih baik daripada apa yang sebelumnya saya nggak pernah bayangin gitu saya bisa itu. Ya, tapi just be open. Okay. Itu sih cara untuk saya tetap growing dan tetap in the flow. Wow, oh my god, that is a very good answer sih. Now that aku lebih optimis for my future, karena I do trust myself, sama aku percaya banget kayak Tuhan tuh selalu ya bikin aku beberapa hal yang ternyata bukan milik aku, ya let go tadi tuh karena untuk itu for a space yang ternyata itu mungkin something yang bukan kita miliki, terus ditarik, kita harus let go, dan itu ternyata space-nya kepake buat sesuatu yang ternyata bisa lebih baik dan kita milikin. It's such an honor to have a conversation with you. Sama-sama. Senang juga aku bisa ngobrol-ngobrol dan bisa men-sharingkan hal ini. Satu sedikit tambahan tentang transformasi yang aku mau bilang. Mungkin semua orang selalu pernah bilang analogi kepompong jadi kepupu. Salah. Kepompong jadi kupu-kupu. Ya kan, semua orang juga tahu tentang hal itu. Tapi if you really mendalami prosesnya, dari yang kepompong jadi kupu-kupu itu, prosesnya itu dia harus gelap sendiri, not knowing. Kan bayangin dong kepompong gelap, gak bisa ngapa-ngapain. Dia gak tahu apa yang akan terjadi, dia gak tahu harus berubah menjadi seperti apa. Dan kepompong itu kebalik. Maybe dia akan ngerasa hidup ini kayak upside down gitu. Dunia itu kebalik banget. Dia benar-benar literally kepalanya di bawah gitu. Dia gak tahu ini seperti apa gitu. Tapi ya at the end of the day, ya ketika dia merasa hidupnya jungkir balik, ya tapi justru disitulah sesuatu yang baru yang sedang diproses dan sedang berkembang sih. Iya, ya so semoga semoga ini bisa menjadi cerita yang kamu ingat. Amin, ini pasti bakal aku ingat banget. One day if I make it, you're one of the reasons. Oh, thank you. Karena akan ada suatu saat di mana ketika kamu sudah memiliki segalanya sekarang, tapi mungkin you have to let go for something that is even bigger. Even bigger. Saya sih percaya ada banyak hal yang di dalam kamu yang sebenarnya masih banyak banget potensinya, masih banyak banget. Iya, it's amazing sih untuk bisa menemukan anak usia 17 tahun dengan begitu banyak potensi, and you're so humble. Yeah, so you're very humble as well. Thank you so much, thank you for sharing. Thank you so much for inviting. Salam buat keluarga. I will. Ya, dan buat teman-teman semua yang pengen follow bisa subscribe channelnya. Iya, bisa subscribe channel aku, Naura Ayu. Ada podcast aku juga namanya Nawi Talmi. Mungkin nanti kapan-kapan kita bisa ngobrol-ngobrol di podcast aku ya. Boleh. Terus jangan lupa Instagram aku juga naura.ayu. Dan dibaca bukunya. Oh yeah, thank you. Teens Guide to Self-Discovery. Thank you. Thank Sukses you so terus. much. God bless you. Thank you so much, Miss. God Thank bless you too. Sama-sama.